Halo, selamat siang sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda? Selalu sehat dan selalu kuat ya dalam menghadapi kehidupan yang new normal ini ya, dengan berbagai macam hal yang harus kita taati. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Untuk Anda yang sudah download, terima kasih. Untuk yang belum download, silahkan segera download di Play Store, Google Play Store ataupun Apple App Store. Atau bisa Anda klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda yang hobi bermain Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Untuk Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan seperti biasa di setiap Kamis siang jam 2, kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor, dan juga Kepala Sekolah Tamrin Adventist Academy Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dengan akun Instagram, kalau belum follow silahkan segera follow, @danang_priyadi27. Kita sapa dulu, Mas Danang. Selamat siang, Mas Danang. Semangat pagi, 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 pagi. Jadi, meskipun siang, sore kita semangatnya pagi. Terdengar suara saya, Mas? Terdengar, Pak. Jelas. Oh ya, makasih. Ya, Mas Dewa. Di Mas Dewa ya, Sika. Terdengar ya suara saya juga ya? Ya. Oke, nah kita akan lanjutkan siang hari ini dengan goal achievement edisi kedua ya. Bahkan nanti ada edisi ketiga. Jadi ini goal achievement ini kita matangkan juga. Kita pompa untuk bisa kita raih ya, apa yang menjadi tujuan kita ya. Nah, kita akan bahas mengenai goal achievement yang kedua ini, apa saja yang dibahas, nanti segera Mas Danang akan memaparkannya. Dan untuk Anda, sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini, Anda bisa sharing atau bertanya, nanti bisa lewat Zoom group chat, atau bisa buka mic, atau kalau sekaligus buka kamera bersedia, silakan. Oke, Mas Danang, silakan. Oke, kita nyapa dulu ya. Thank you, Ya. ini ada Mas Bani S, ada Mas Jatmiko Yusaniko, Bambang Kun, dari ini juga ada Mas Dwi Heli, Jessica, Fitra, Ardiandio, ada Claudia, ya, Mas Dewa sendiri, lalu saya. Baik, ini Maurin ya. Oke, terima kasih Maurin Sabrina Sitinja, ya pendatang baru ya. Kita belajar Ya. sama-sama. Nah, kemarin kita kan sudah ngomong-ngomong mengenai goal achievement, yaitu tujuan-tujuan yang akan kita capai. Tahun baru, semangatnya baru. Nah, makanya kita juga apa yang menjadi tujuan kita gitu loh. Nah, apakah itu, nah kalau yang sekarang ini kita bahas sebetulnya itu mau bicara ending poverty. Apa itu ending poverty? Yaitu mengatasi kemiskinan. Sebetulnya kita semua itu miskin dalam hal apa? Kita lihat satu-satu. Yang pertama yaitu ending poverty ya about science atau knowledge poverty. Yaitu ya kemiskinan akan pengetahuan. Ya ilmu pengetahuan, ya science. Ya caranya gimana mengatasi? Ya dengan banyak membaca, dengan banyak belajar. Ya, kalau dikatakan guru itu ilmunya semalam lebih dulu daripada muridnya. Nah, mungkin saya juga seperti itu ya. Saya belajar dulu, membaca dulu, saya menyiapkan. Ya sampai akhir bulan ini banyak yang saya siapkan ya. Sampai tanggal 31 itu ada semua acara-acara itu ya. Baik dari Indonesia Belajar ini, terima kasih ya Indonesia Belajar yang beri kesempatan sama saya untuk sharing sama-sama ya, belajar bersama-sama.
Ya, itu saya pun juga masih belajar, ikut seminar-seminar, ikut mendengarkan training-training, membaca buku, sehingga dengan begitu ya saya juga bertambah ilmunya. Nah, mengatasi kemiskinan pengetahuan ini memang bisa dengan membaca, lalu dengan ikut training, ikut seminar, apalagi sekarang ini banyak sekali yang namanya seminar atau training gratis. Nah, kita tinggal pilih ya. Nah, salah satu yang terbagus ya Indonesia Belajar ini ya. Saya dikatakan pengalaman karena saya juga sampai sekarang pengalaman ya. Lalu kalau dikatakan saya misalnya sekarang saya cita-cita saya menjadi kepala sekolah tercapai, itu bukan begitu saja. Ya, ini sudah dari awal disadari tujuan saya apa. Oh, saya dulu pengen jadi guru. Nah, makanya saya ambil jurusan IKIP Sanata Dharma ya. Lalu disitulah saya mendapat sarjana pendidikan. Makanya saat dicari kepala sekolah dengan latar sarjana pendidikan, ya udah dengan mudahnya saya masuk kriteria itu. Apalagi saya punya S2, nah lebih mudah lagi. Apalagi saya punya pengalaman mengajar 12 tahun atau 14 tahun. Baik TK, SD, SMP, bahkan jadi dosen pun pernah. Sehingga begitu saya mengajukan diri sebagai kepala sekolah, ya udah overqualified, melebihi. Ya. Lalu belajar harus bisa bahasa Inggris. Nah, saya itu nggak usah disuruh dulu waktu di Gramedia, sore itu kalau yang lainnya itu bermain-main nonton film atau makan-makan atau ngerumpi, saya belajar bahasa Inggris dari elementary, intermediate ya sampai advance terus sampai TOEFL, GMAT. Yang nggak pentingnya saya ambil ada 12 14 macam kursus bahasa Inggris, selling, negotiation, communication, saya ambil semua. Makanya kalau ini sebagai salah satu dasar menjadi kepala sekolah, udah punya semua. Ya sama. Orang yang dikirim ke luar negeri yang tentu yang bisa bahasa Inggris. Makanya 4 tahun saya di Gramedia, baru 4 tahun sudah dikirim ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Orang pada, kamu dikirim, orang pada ribut. Tapi nggak pernah menyiapkan diri. Apalagi setelah saya dikirim ke Frankfurt, Jerman, ya tahun 2001, bisa keliling Eropa. Nah, orang kadang-kadang ada yang cuma iri, tapi nggak mau menyiapkan diri. Nah, saya itu tipe orang nggak suka ngerumpi-ngerumpi berkumpul dengan orang lain yang nggak jelas ya. Tapi kalau yang jelas karena diskusi, karena seminar, karena training, kursus, wah itu saya pasti ikut ya. Nah, ini salah satu gimana caranya. Nah, saya baca koran biasanya saya itu belajar. Makanya pembicara-pembicara tingkat dunia yang terkenal itu di Jakarta Health Congress saya pernah ikuti semua. Jadi Joe Girard, Zig Ziglar, ya Stephen Covey, John Gray, atau yang yang cacat itu ya siapa itu saya ikut semua. Nah, itu sederhana ya, bagaimana mengatasi kemiskinan akan pengetahuan. Ya. Makanya dikatakan buku adalah jendela dunia. Ya. Nah, sekarang ini kemarin itu saya mengikuti seminar mengenai goal achievement system. Gimana caranya? Wah, itu ruwet banget. Maka saya membuatnya sederhana aja. Cara bodoh aja yang semua orang itu bisa. Ya. Di Jogja ini juga lagi ada kegundahan ya, gimana orang-orang anak-anak yang mahasiswa sekolah itu selesai bisa bekerja, karena suka nggak nyambung antara ilmu yang di perguruan tinggi, di bangku kuliah, dengan di lapangan. Nah, saya siap membantu, saya bilang dari apa yang saya alami seperti tadi itu gitu loh. Jadi waktu kuliah ya jangan hanya kuliah belajar doang tahu ilmu, ya belajar bermasyarakat. Ya waktu saya kuliah saya juga agak ada training mengenai apa itu membuat naskah drama radio, saya ikut. Saya juga heran, training sebulan saya dengan ikut duduk paling depan memperhatikan, saya juara 1 menulis naskah drama radio. Oh, mengalahkan teman-teman yang hebat loh. Sekarang menjadi direktur saya, CEO saya itu dulu waktu itu ya soal menulisnya saya yang menang. Jadi kita nggak usah harus takut teman saya pinter, teman saya mempunyai latar belakang keturunan yang lebih baik. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, berdoa, konsentrasi, ya kadang orang yang punya latar belakang yang kaya, yang apa itu kadang-kadang meremehkan atau nggak enteng. Nah, sementara saya sering juara 1, itu karena saya itu merasa bodoh. Saya belajar, tekun, sungguh, dan tidak lupa berdoa. Nah, ini yang penting. Nah, ini cara. Makanya saya akan membantu nanti untuk acara-acara seperti itu, boleh saya diundang seminar. Sama, kemarin sore itu ada, misalnya ya, seorang ibu di Batam sana mau membuat seminar tentang badan sehat membuat bahagia. Kebahagiaan adalah dalam tubuh yang sehat. Dia ingat sama saya.
Wah, saya ingat Pak Danang, saya undang Pak Danang. Kalau saya nggak punya pengetahuan mengenai kebahagiaan, apalagi saya punya bukunya ya, 7 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Sehingga mereka minta saya. Nah, ini lalu ada fungsinya 2. Selain saya diminta untuk bicara, ya saya bisa promosi buku saya. Nah, dia bisa waktu itu ambil sampai 20-30. Ya 22 juta, 33 juta. Jadi sebetulnya kalau kadang-kadang orang mencari pekerjaan susah dan seterusnya, kalau kita itu menggali dari apa yang kita punya, ya itu. Nah, ini kita lihat aja yang kita lihat di depan kita aja. Punya mata bisa melihat, punya hidung bisa mencium, punya mulut bisa ngomong, telinga bisa mendengar. Nah, orang yang kuat pendengarnya bisa aja dia menjadi ahli musik. Orang yang kuat matanya senang mungkin bisa buat film karena bisa membuat video-video. Orang yang bisa mencium, kelihatannya mencium misalnya bisa mencium bau apa tembakau ini enak atau enggak, kualitas berapa. Wow, itu duitnya lebih banyak, padahal cuma cium-cium doang. Nah, ini ngomong kalau saya ngomong. Nah, saya seminar, jadi guru, jadi dosen. Nah, ini bagi orang mungkin susah ngomong, bagi saya ya biasa aja. Sehingga ini bisa jadi duit juga. Lalu telinga, hidung, mata, lalu mulut, tadi sudah. Lalu perasa. Ya. Orang bisa merasakan enak. Nggak bisa menjadi tukang masak. Nah, jangan menyalahkan situasi seperti ini. Nah, sekarang saya contoh dari adik-adik saya saja. Adik saya yang suka masak sekarang malah membuat kue-kue dijual. Ya. Paket-paket itu. Waktu Natal, Tahun Baru. Nah, ini sekarang mau Imlek, mau Lebaran. Lalu adik saya yang arsitek dipajak karena banyak di rumah, dia itu iseng-iseng melukis. Sekarang malah rumahnya banyak dilukis. Bahkan bosnya, atasannya mesen dia lukisan-lukisan itu. Lumayan, 200-300 satu lukisan kecil gitu. Nah, ini kadang-kadang kita itu mempunyai bakat-bakat yang kadang-kadang dengan kita melihat orang lain atau terjadi situasi, kita malah justru pengetahuan yang ada di dalam diri kita itu muncul. Ya. Contoh, misalnya kemarin itu ada tabrakan itu seorang artis yang di Surabaya. Ya karena dia panik gitu, malah nyebrang ke tempat yang lain, jalan yang lain, kebetulan ada mobil yang kenceng, bis atau apa. Ya udah. Nah, ini termasuk pengetahuan. Nah, dengan lihat orang kecelakaan saja kita jadi lebih hati-hati. Nah, ini ending science power day. Ya, kekurangan di dalam hal pengetahuan. Baca buku, training, belajar dari orang lain. Buku adalah jendela dunia. Lalu yang kedua, itu ending apa? Ya, itu emotional poverty. Emotional poverty itu apa? Yaitu kekurangan akan berhubungan dengan orang lain. Nah, ini saya kenal Maureen ini, ya Sabrina Sitinjak ini, karena kenal sama Lala. Maureen temannya Lala. Nah, kalau saya nggak kenal Lala, saya nggak kenal Maureen. Nah, ini sebetulnya seperti itu. Kalau kita mau keluar, berhubungan, itu gampang. Nah, karena apa? Berhubungan dengan teman, ya, berhubungan dengan orang lain, itu siapa bisa menjadi sukses. Ya, itu contohnya misalnya warung Yogi, yang kalau mungkin Maureen dekat di sini, itu di dekat Jalan Panjang itu. Dulu waktu buka warung, ya sebelumnya dia gagal. Bakso, warung mie, dan seterusnya. Lalu bebek Yogi, buat bebek, dengan macam-macam rasa. Dan boleh maafnya sambal, boleh memanggil nasi sepuasnya. Cuman dia menyuruh temennya setiap hari selama seminggu itu datang bawa mobil, rame. Lalu akhirnya banyak orang kan, saya pun orang di sini ya, wah kok rame apa itu? Pengen nyoba, wah bebek. Sampai sekarang rame loh, udah puluhan tahun. Nah ini apa artinya hubungan dengan orang lain, dengan teman. Makanya kalau dalam buku saya yang pertama itu gimana mudah jualan, yang udah cetak ulang 5 kali ini, rumus 4F, friend, family, ya itu dengan cara teman diundang, dengan cara seperti keluarga. Nah akhirnya kita mudah berhubungan. Sama banyak orang minta training saya dari mana-mana, dari lembaga, institusi, dari sekolahan atau dari gereja, dari mana, sampai akhir bulan ini penuh. Itu karena ya itu getok tular itu. Dan saya orangnya mudah menolong, ya mudah menolong. Ya jadi kalau wah saya nggak punya duit minta tolong, saya boleh ngomong, boleh, saya bilang gitu aja. Ya, loh nggak ada orang gila kayak saya loh ya. Saya dari kepala sekolah melihat anak-anak buah saya pada dipotong gajinya, gaji saya tak pakai untuk nombokin anak-anak yang dipotong kok. Coba, ya
saya ngeluarin untuk mobil 2 juta untuk beli Pertamax, tolnya 1 juta, 3 juta. Saya dapat 3 juta. Itu tak kasih kok 4 orang yang dipotong gajinya masing-masing 150, sehingga mereka senang. Nah, memang nanti orang tujuannya lain ya. Nah, ini saya istilahnya membantu mengatasin apa? Ya, mengatasin supaya mereka tetap berkumpul sama-sama ya. Ini ending emosional, bisa emosional itu berhubungan dengan orang lain, kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman, atau emosi itu emosi kita mudah marah, yaitu dengan cara apa? Ya kita banyak berdoa, banyak meditasi, ya menghitung 100 mundur ya, supaya nanti marahnya udah habis kita nggak jadi marah. Itu. Makanya orang kalau ngelihat saya dimarahin senyum aja ya kadang-kadang ngapain saya marah? Wong saya difitnah di apa saya senyum-senyum. Oh dia belum tahu apa yang yo saya nggak pernah masalah. Saya biarin. Lama-lama nih kalau tahu malu sendiri gitu loh. Makanya justru saya kelihatan awet muda karena gitu ya. Ini nggak gampang berhubungan orang lain itu ya. Caranya apa? Ya saya percaya sama Tuhan. Tuhan Maha tahu. Kalau kita membuat kebaikan, nggak membalas, mudah memaafkan, maka tenang. Coba kalau kita menyimpan dendam pada orang lain, yang ada malah sakit hati sendiri. Nah, penyakit itu muncul karena apa? Karena banyak apa-apa yang sakit dari dalam. Jadi bukan soal obat, soal makanan, soal pikiran juga. Dengan mudah memaafkan, lihat. Saya ini terus terang loh. Saya itu hidup di antara orang-orang COVID loh. Nah, sekarang saya di kamar ini ya. Sebelah saya itu keponakan saya. Kena 2 kali. Tapi saya percaya, saya senang, saya gembira, menolong dia. Ya, kasih obat, kasih minum, misalnya rebusin telur, ya. Dan seterusnya, sehingga dia sehat, saya tambah itu. Lalu saya ngobrol, waktu itu jemput istri saya. Loh, 3 orang loh, ngobrol. Yang satu meninggal kena jantung, satunya itu kena COVID. Loh, tinggal saya kan takut. Tapi ya, saya percaya Tuhan ngasih yang terbaik. Dan sekarang saya jadi kepala sekolah. Loh, 4 anak buah saya kenal loh. Gimana? Kan pastinya saya ngobrol sama mereka. Ya kan? Kenapa saya nggak kena? Ya saya disiplin. Pakai masker, pakai face shield, suka hand sanitizer, gitu loh. Sehingga meskipun saya itu hubungan dengan orang-orang itu saya nggak kena. Makanya ada yang ngasih pesan, Pak Danang nanti kalau ngasih training seminar ini, sisipin mengenai kesehatan. Ya udah, 3M. Nah, kemarin juga anak-anaknya saya pasok, saya kasih hand sanitizer, saya kasih masker, ya, termasuk sembako dan seterusnya, supaya jauh dengan ibunya. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, anak-anaknya nggak kena. Yang kena ibu bapaknya. Nah, mungkin anaknya lebih nurut dari saya, ya. Mereka saya sampai sekarang oke gitu lah. Ini hal-hal ya hubungan dengan orang lain juga termasuk menjaga, ya. 3M menjaga jarak, ya, memakai masker. Nah, ini ada yang mengkritik saya loh ini. Kok padahal nggak pakai masker sih? Padahal kita kan jauh-jauhan, Maureen ada di ujung sana, Mas Dewa ada di sana, kita lewat Zoom. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau kita dekat, nah mungkin misalnya di ruangan, nah saya mesti pakai masker. Nah ini misalnya mengurangi ya kemiskinan akan bergaul atau bersosial. Nah sekarang itu paling gampang karena apa? Ya dengan Facebook, dengan Instagram, dengan WhatsApp, ya dengan link. Wah itu sebetulnya gampang banget itu, ya. Nah saya tadinya ya Maureen, asal kamu tahu, aku nggak ngerti yang namanya Facebook, WhatsApp dan seterusnya. Justru di Maret itu saya diajarin oleh keponakan saya, Ramses. Sini Om tak kasih tahu. Dan ini lihat, saya pun belajar seperti di Indonesia Belajar, tempat belajar sharing. Kalau enggak, waduh, saya nggak bisa terkenal dari Sabang sampai Merauke. Iya, saya sekarang dikenal dari Sabang sampai Merauke, banyak yang minta training, minta seminar, minta sharing, karena apa? Lewat seperti ini. Jadi malah saya jangkauan saya lebih luas. Dan uangnya lebih. Dan saya juga hati-hati. Hari ini kalau saya mau, saya disuruh mendongeng Sulawesi Barat, di Mamuju atau Majene ya, Mamasa. Tapi saya nggak mau. Saya karena apa? Wah, saya terus terang ngukur saya. Terus suruh Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Wah ini karena ada yang dipasok itu naik kelotok, perahu kecil itu 3 jam dari Banjarmasin, kita belum dapat sembako, yang memperhatikan karena terlalu jauh. Wah, saya juga ngukur mungkin saya ini. Nah, apalagi saya dengar bahwa relawan-relawannya 25 yang kena COVID. Saya kan udah 61 dan
saya memang besok harus membereskan nyemprot di Pinang Ranti. Jadi saya konkret, saya sebagai kepala sekolah, tanggung jawab saya itu saya bereskan tempat saya dulu. Ini juga diperhatikan ya teman-teman semua. Kadang kita mau sok jadi pahlawan pada orang lain, tapi keluarga kita sendiri, lingkungannya sendiri hancur lebur. Kan nggak lucu. Bukan berarti kita egois ya. Karena saya juga menyalahkan banyak orang. Karena tempat itu sering untuk latihan adventurer, pathfinder, apalagi saya pembina. Saya itu juga ketua ya yang membidangi membidangi anak-anak muda, ya pemuda, terus anak-anak adventurer yang pathfinder yang berarti kayak pramuka. Lalu saya juga terlibat dari Tagana, Taruna Siaga Bencana. Nah ini maka saya dikirim. Tapi saya nggak mau terus saya nggak berarti. Jadi saya tadi baca pagi-pagi tadi Warta Kota, lalu ada Gunung Mas ada 641 dan ada ratusan anak-anak di Wisma Agrowisata Gunung Mas. Nah mungkin saya kalau Senin saya akan dukung untuk anak-anak itu, menyiapkan ratusan paket ya goodie bag untuk anak-anak. Nah, saya konsentrasi anak-anak karena saya baca di koran bangsanya beras, aqua, dan sembako sudah banyak yang ngirim. Nah, ini saya ambil memang jurusan di psikologinya itu trauma pasca bencana istilahnya. Nah, dengan mendongeng, menyemangati mereka, dan seterusnya. Nah, ini saya lakukan juga waktu tahun lalu di banjir itu saya ke Pondok Gede, ke Bekasi, dan seterusnya. Dongeng ke barak-barak pengungsian, ke posko-posko pengungsian gitu loh. Dan membuat anak-anak semangat lagi. Nah ini saya lakukan. Dan kita memang juga mengumpulkan seperti ini. Nah ini mau saya sampaikan. Kalau kita hubungan dengan banyak orang, dipercaya kegiatan kita, ini baru 2-3 hari sudah terkumpul 24 juta. Perkiraan kita akan dapat 100 juta. Jangan kira 100 juta itu uang banyak. Ya ini udah dihitung untuk 200 orang kali 20.000 atau berapa itu yang di ujungnya Banjarmasin itu 40 juta itu untuk ngirim sembako pagi kelotok. Nah ini satu tempat aja, nanti dengan tenaga, transport dan seterusnya udah hampir 50 juta. Lalu untuk yang Sulawesi Barat, Majene, Mamuju itu ya 100 juta hanya 2 tempat. Padahal ada Gunung Merapi, ada mana-mana kan banyak ini ya. Makanya saya ambil yang dekat aja, yaitu Gunung Mas. Jadi sesuai dengan kemampuan, ya. Nah ini ending emotional poverty. Nah kalau kita sungguh-sungguh berhubungan dengan orang dan dipercaya orang, ya saya misalnya membuat camping kayak begitu ya, butuh 15 juta dapat 50 juta, 3 kali lipat. Kan orang percaya kita bantu orang. Nah ini penting kayak gini hubungan-hubungan ini karena bisa membuat sukses program-program kita, apalagi sekarang ini program kemanusiaan, ya. Ada orang dengan sukarela langsung nyumbang bantu 5 juta. Sama waktu saya membuat lukisan di sekolahan itu karena memang saya kepala sekolah mereka percaya, saya membuat lukisan satu tembok 5 juta, saat itu langsung ditransfer di depan saya. Waktu satu lagi langsung ditransfer juga malamnya. Nah ini hubungan sosial seperti ini sebenarnya. Ya ending poverty itu maka membutuhkan orang itu yang bisa dipercaya, jujur, dan kita menunjukkan memang kerja kita nyata. Ya. Baik, masih terdengar suara saya jelas ya, Maureen? Kasih jempol kalau beres, ya oke. Nah, yang ketiga itu ending poverty about spiritual. Kenapa spiritual poverty? Orang-orang kadang-kadang miskin miskin akan spiritual. Spirit itu apa yang ada di dalam. Banyak orang yang di luar tampaknya baik, tampaknya doang, tetapi sebetulnya niatnya nggak baik. Loh, ini contoh yang konkret loh, saat begini ini nyata loh. Kemarin saya ngobrol seorang ibu, ya ada oknum yang mengatakan, saya ini petugas, saya akan salurkan untuk orang-orang. Kalau saya masak jam 1 malam pagi-pagi. Jadi yang namanya ayam berpuluh-puluh kilo, mungkin ratusan kilo, yang namanya beras diangkut-angkut, ternyata apa? Dijual. Gila nggak itu? Gila nggak itu? Jadi ya ini namanya itu istilahnya itu orang religiusitas. Di luarnya dia kan tampak orang baik, mungkin dari pakaiannya, dari penampilannya. Tetapi dalamnya enggak. Kalau spiritual itu lebih apa yang di dalam ini. Ya. Ya kalau saya konkret, saya nggak mau wah kalau saya foto di antara lautan sungai di Banjarmasin keren ya. Wah, dongeng di sana. Tetapi kalau saya sendiri nggak kuat,
Nah, umurnya 61 dan seterusnya, ya maka saya cari yang saya mampu. Atau di Sulawesi, karena wilayah-wilayah itu pernah saya pegang, saya pernah menjadi manajer area hampir di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisinya. Nah ini spiritual itu. Nah sekarang mungkin teman-teman, Bapak Ibu atau adik-adik yang dari sini saudara semua itu pasti melihat atau pernah mengalami yang seperti itu. Orang yang kelihatannya di luarnya baik, punya jabatan dan seterusnya. Nah saya ini sekarang punya jabatan 2 aja, itu bagi saya ini tanggung jawabnya besar loh. Kepala sekolah sama ketua jemaat. Makanya di ketua ART, ya aksi respon cepat ini, saya nggak mau jadi ketua. Saya jadi ketua 2 aja wakilnya. Karena apa? Wah, ya ini harus konsentrasi. Kan banyak orang ya dengan jabatan mungkin ada gengsi, ada prestis ya. Itu ada yang nyari kayak gitu. Semakin banyak ketua semakin. Nah, ada juga itu kegiatan sosial di CTM, Certified Theocentric Motivator. Nah, saya juga nggak mau jadi ketua. Saya jadi action man aja. Orang yang terjun di lapangan. Yaitu apa? Menyalurkan sembako, bawa buku-buku, mendongeng, bercerita, memotivasi gitu loh. Itu. Dan ini juga nggak mudah ya. Kalau spiritnya di dalam memang untuk Tuhan, untuk melayani sesama sebagai ciptaan Tuhan, kita nggak boleh sakit hati. Loh, kadang begini loh, udah di sekolahin, udah dibantu, dikasih, begitu lulus ya, kuliah, nggak ngomong. Loh ini bisa menyakitkan loh. Bersyukur, terima kasih aja kagak. Padahal di kuliah sudah sampai selesai jadi sarjana loh. Nah ini nggak gampang, nggak gampang. Nah ini ya jadi ini butuh yang namanya apa ya, kecerdasan spiritual. Makanya banyak orang yang spiritual poverty kekurangan gitu, kekurangan spiritual. Apalagi di zaman seperti ini ya, gitu loh. Nah kalau kemarin ada misalnya, itu ada perampokan atau perampasan sembako di di daerah Mamuju. Kan Ibu Risma sebagai media sosial mengatakan, enggak, karena mereka lapar. Nah kadang-kadang kalau saya melihat seperti ini, ya mungkin mereka perlu, ya mungkin caranya kurang betul. Nah ini kadang-kadang memang bantuan nggak nyampe pada orang yang sebenarnya. Nah kenapa kami harus terjun langsung ke Sulawesi Barat, ke Banjarmasin, atau mungkin ke Gunung Mas. Bahkan saya juga diminta ke Sumedang loh. Saya bilang, nanti Sumedang itu ya seharian juga kalau ke sana. Yang tanah longsor, banjir, dan seterusnya. Jadi banyak yang perlu dibantu. Jadi kalau kita itu, maka kalau banyak orang nyari kerjaan, saya kadang-kadang heran. Saya itu turah-turah atau nggak kurang kerjaan itu ya. Kalau mau ya banyak banget, terutama kerja sosial, menolong orang, membantu seperti ini. Nah ini itu. Lalu yang terakhir itu yang namanya financial poverty atau ya apa yang namanya kemiskinan keuangan atau kemiskinan ekonomi. Yang tadi saya katakan bahwa itu ada contoh konkret itu orang yang direktur Dextara dulu kan terkenal itu. Begitu sekarang ada teknologi lalu musik-musik bisa di-download nggak laku kan? Tapi dia karena sakit macam-macam kayaknya nggak bisa diobatin, disuruh menjadi petani. Maka dia membuat hidrofarm atau apa gitu. Pertanian. Dan sekarang dia karena makan sahur-sahur menjadi sehat. Nah akhirnya sekarang dia beralih menjadi petani. Ya. Nah sekarang sayur buah kan juga mahal. Nah ini sebelumnya situasi ini juga membuat kita itu justru kreatif, inovatif. Tergantung respon kita. Maka kalau kita respon positif, banyak yang bisa dilakukan. Seperti saya ini, senang baca, senang nulis. Wah, kurang waktu. Sementara orang, ngisi apa waktunya? Jenuh, bosan. Maka kalau ada orang yang jenuh, bosan, saya juga heran. Saya sendiri kurang waktu. Apalagi saya banyak diminta untuk ya khotbah, ngasih seminar, ngasih training, sharing, belum jadi kepala sekolah dan seterusnya. Semua selalu saya persiapkan, saya tulis. Ya. Ini saya ngomong ini sebetulnya di depan saya ada tulisan-tulisan nggak sempat baca, tapi paling nggak dengan saya sudah menulis itu jadi ingat apa yang saya omongkan. Ini nggak berasa tinggal 10 menit, Mas Dewa. Nanti saya ngomong terus. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Makanya perlu sampai 3 kali Mas. Iya betul. Dan kan ada satu lagi yang kekurangan finansial ya. Iya, jadi kekurangan finansial dengan cara sekarang seperti adik saya tadi, dengan akhirnya melukis, dengan yang masak. Ya kayak dulu bekas anak-anak buah saya, lalu dia membuat masker, membuat hand sanitizer, lalu membuat madu. Nah ini saya beli. Sekarang ini saya langganan masker
dan langganan itu wedang uwuh Mas dari Jogja. Ya, itu setiap kali habis saya pesan-pesan. Nah yang dulu kan susah. Nah sekarang jamu-jamuan kayak gini nih Mas. Jadi sebenarnya situasi ini tinggal sekarang dibutuhkan untuk apa? Ya makanan, pertanian dan seterusnya pasti ya. Oke Mas, silahkan mungkin kalau ada yang ini. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Danang, luar biasa sharingnya mengenai keempat poverty ya, kekurangan pengetahuan, emosi, spiritual, dan keuangan ya. Dan ini keempat-empatnya ini kita bisa refleksikan dalam diri kita ya Mas ya, Ya, agar kita betul. bisa melakukan untuk menambah kekurangan-kekurangan ini dengan hal-hal yang akan kita lakukan, baik itu kecil, sedang maupun besar gitu ya. Ya. Baik, untuk Anda sahabat pembelajar yang sudah join, tadi sudah dimention ada Bu Maurin, ada Pak Jatmiko juga, dan yang lainnya yang sudah join, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada Mas Ardian yang sudah tanya nih Mas. Ya. Selamat siang Pak Danang, terima kasih atas pembelajaran dan semangatnya yang menular. Saya ingin bertanya Pak, apakah tiap macam-macam kemiskinan saling berhubungan? Misal, kemiskinan finansial menyebabkan terjadinya kemiskinan pengetahuan. Apakah seperti itu Pak? Pertanyaan yang luar biasa. Wah, ini benar-benar jadi pintar karena belajar di Indonesia Belajar. Betul. Bisa menjadi lingkaran setan. Vicious circle. Ya. Vicious circle. Singgah setan. Nah, makanya kita harus urai satu-satu. Ya. Contoh konkret. Kalau dulu saya nggak sekolah, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Jadi saya dulu orang desa, anaknya 8, tapi sekarang yang lainnya dulu ngajak main-main, nonton TV, enggak, saya belajar. Nah, begitu kita belajar, lalu dapat beasiswa. Nah, sekarang semua sarjana. Saya S2, adik yang paling kerja S2. Jadi kalau orang desa rebutan tanah, rumah, kebun, sawah, ya, Mas Ardian, tempat saya semua masih utuh. Sementara tetangga-tetangga saya, aduh, Mas, rumahnya sempit-sempit karena orang berebutan bagi warisan. Nah, sementara kami ini, karena dulu pengetahuan yang kita kejar, saya dulu sebagai anak yang paling gede, paling nggak harus sarjana. Tahun 70-an kan lumayan sarjana kok bekerja. Sampai sekarang mungkin lumayan bekerja sebagai sarjana. Paling jar dapat UMR. Nah ini memang betul. Maka dikit satu-satu. Maka mulai tadi yang pertama tadi ya itu science poverty. Lalu kemudian kalau misalnya spiritual ya dengan kita jujur. Nah makanya saya kan dipercaya di mana-mana. Mau jadi kepala sekolah, menjadi ketua jemaat, menjadi orang yang ngumpulin dana, malah sekarang mau dikirim kemana-mana. Mungkin orang pengen ke Sulawesi, orang pengen ke Banjarmasin, ya kan? Ini sudah meskipun kita melayani orang kan dibayarin. Nah itu spiritualnya. Makanya memang bisa nyambung kalau memang apa kita nggak mau mengusahakan itu. Tapi kalau satu-satu, nah soal keuangan, nah, dengan saya pergi ke sana kan sehari dikasih uang saku 300.000. Yaitu kalau makan Indomie udah ya, Maurin 300.000 makan Indomie sudah sekenyang-kenyangnya kan? Enggak seandainya. Padahal 300.000 kalau kita kerja biasa paling sehari tukang itu cuma 100.000 kalau nggak salah. Nah kita udah jalan-jalan, lihat pemandangan, gitu, dapat uang saku, naik pesawat dan seterusnya. Nah ini memang harus satu-satu gitu. Jadi itu caranya. Tapi betul yang dikatakan Mas Dian, memang bisa menjadi lingkaran setan kalau kita nggak satu-satu kita atasi. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Oke, Mas Ardian, terima kasih semoga terjawab dan memang bisa menjadi lingkaran setan ya dari keempat poverty ini ya. Nah makanya empat ini hal yang paling pokok ya Mas ya untuk dalam kehidupan kita ya, agar bisa menjadi modal untuk mencapai goal-goal kita ya. Kita kan sudah men-setting goal nih ada resolusi tahun 2021 ini seperti apa, kita pribadi mau ngapain secara kelompok, di keluarga, perusahaan itu kita mau ngapain juga kan. Nah keempat ini kalau mendasari semua ini powerful gitu ya Mas ya? Betul, betul. Ini yang pokok-pokok. Ini kebetulan dari CTM saya bagian untuk menerangkan hal ini. Nah, Maka saya sampaikan ini. Iya, iya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan langsung saja buka mic karena lebih asik kayaknya langsung buka mic ya atau buka kamera ya. Oke, ada nggak? Oke, sepertinya belum ada nih Mas. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Mas. Jadi mengenai keuangan ya, itu gimana caranya sederhana itu hidup lebih ekonomis. Contohnya ya, Mas di rumah saya ini ya, itu di depan halaman itu ada yang namanya itu pohon pepaya kecil-kecil, singkong, lalu ada cabai, ada pare, ada belimbing wuluh,
daun salam dan seterusnya. Jadi kalau dulu semua harus ke pasar dan seterusnya, sekarang kalau nggak punya lauk, ya hujan deras atau banjir, ya tinggal metik. Jadi kita manfaatkan halaman-halaman kita, karena banyak di rumah kan bisa kesempatan itu. Di pot-pot pun juga bisa. Jadi hidup lebih ekonomis. Lalu mengurangi hutang. Ya misalnya, ya kalau kita dulu, waduh kita harus pakai maisha atau apa. Saya misalnya sekarang kalau makan sayur-sayur itu pakai kecap aja. Kalau maisha atau apa itu yang itu kayak di Pizza Hut itu yang di itu ya, Maurin yang di botol itu kan mahal. Kalau pakai kecap kan murah, di rumah nggak beli lagi. Bisa kok makan. Nah itu supaya nggak berutang. Lalu menambah investasi. Sekarang ini coba teman-teman sekarang ya. Anda sekarang mikir dapat apa? Ini sekarang bulan ini saya tinggal menunggu dapat royalti buku. Jangan remehkan loh buku saya ini. Ini kalau setahun laku 3.000 ini udah 20 juta lebih loh. Dapat. Loh iya, 2 buku sekarang bukunya 3 ya. Ini namanya apa? Dulu nggak pernah mikir gitu loh. Tapi kok ya Tuhan memberikan saya lewat Ayu Widya ngajain saya, ini investasi ya, membuat buku ini. Lalu menjaga keuangan tetap stabil. Ya supaya stabil itu yang dulu biasanya jajan es krim karena nggak boleh dingin-dingin, ya sekarang nggak usah jajan. Malam-malam biasanya tek beli apa mie rebus atau nasi goreng, ya nggak usah. Ya minum air hangat. Nah seperti ini. Jadi menjaga situasi keuangan rumah tangga itu tetap terkendali, ya. Lalu menjaga aset yang kita punya, ya itu karena apa? Cash itu is a king, makanya itu kalau saya untungnya saya itu nggak punya utang, enak. Jadi apa yang ada di debit itu yang saya punya. Kalau enggak ya enggak. Nah ini saya kalau nggak punya jangan beli macam-macam. Nah ini namanya udah mengendalikan diri, ya. Lalu fokus pada simpanan, investasi atau properti. Ya sekarang saya punya rumah. Nah, dulu harganya mau 38 juta tahun 95. Nah, sekarang saya jual udah ada yang nawar Maurin 1,1 M. Tapi saya mau jualnya 1,5 M. Makanya kan dulu prihatin ya. Gajinya 800, 550 ngatur rumah. Nah, sekarang udah saya jual aku 1,5 M. Nah, kebetulan saya itu konsentrasi apa yang kita punya. Dulu punya 2 mobil ya. Karena saya nggak suka naik mobil satunya dijual. Untuk apa? Untuk sekarang usaha apa? Sekarang kita jual headset itu. Wow, itu ratusan. Ya, FreePod kalau sampai 300. Kalau satunya 4,5 juta udah berapa? Iya. Travel kaos yang saya pakai ini memang travel turun. Tapi untungnya kita punya trading. Nah, ini. Jadi kita konsentrasi pada apa yang kita punya. Nah, sekarang konsentrasi itu aja luar biasa, apalagi zaman sekarang ini semua orang sepakai itu. Nah, ini beberapa poin tambahan ya. Jadi investasi, ya kemudian mengurangi hutang, lebih ekonomis, ya, lalu menjaga keuangan tetap stabil. Ya, itu Mas Dewa mengenai khususnya keuangan. Iya, yang poverty financial ya. Oke, makasih tambahannya Mas Danang. Jadi kalau kita ada kekurangan keuangan, nah makanya tadi Mas Danang menyampaikan kita harus investasi misalnya atau kreativitas bagaimana meningkatkan kondisi finansial kita ya. Biar ya bisa... kayak adik saya dengan masak, dengan melukis itu kan kan di luar itu semua itu. Ya. Tadi juga menyebut Bebek Yogi juga gitu ya. Itu juga saya suka Mas, saya beberapa kali juga ke sana. Oh iya. Sekarang berkembang besar. Nah itu juga sebenarnya Mas Yoginya ini nggak tahu nih bener namanya apa enggak. Dia juga melakukan, mungkin dulu juga ada cerita tentang poverty financial ya Mas ya. Oh iya. Dia jadi juga seperti itu ya. Dan mengalami jatuh bangun. Jadi orang sukses itu ada prosesnya. Jangan lihat sekarang. Kalau saya dulu ikut orang-orang teman-teman saya di kampung, mungkin saya jadi, maaf ya, jadi tukang bangunan, saya jadi kernet, dari tukang parkir. Tapi saya dulu beda, nggak tahu ya, sejak kecil saya senang belajar. Makanya ya adik-adik saya ya rumah ada di mana-mana, punya di Solo, di Jogja, di Semarang punya 2. Coba kalau dulu kita gitu. Jadi kita sekarang kembangkan apa yang kita punya. Ya. Kita. Ya, kembangkan gitu. Apa yang kita punya ya. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement untuk goal achievement yang kedua ini, Mas Danang siang hari ini. Jadi
intinya kita harus memberdayakan apa yang kita punya, mensyukuri, lalu kemudian kita mengembangkan yang sudah ada, lalu mencoba untuk berhemat, ya. Lalu yang penting juga berpikir positif. Kita belajar dari Jack Ma. Yang penting sekarang ini jaga kesehatan. Kita punya cerita macam-macam, kalau kita nggak sehat untuk apa? Sekarang konkret saya kasih contoh. Saya mempunyai ya adik ipar barusan meninggal. Gara-gara jam 12 malam mau nemui klien, udah dikasih tahu istrinya nekat. Karena matanya sakit, nggak begitu awas, nabrak truk, meninggal. Untuk apa? Nah, saya kadang-kadang gitu. Maka yang namanya jaga kesehatan termasuk tidur dan terusnya itu penting. Jadi kita mesti berpikir positif, mengatakan sesuatu yang positif. Dengan itu kita akan mendapatkan yang positif juga. Yaitu utama sekarang jaga kesehatan dengan protokol 3M. Kita lanjutkan nanti di achievement yang ketiga, ya lebih seru lagi, yang banyak yang harus kita bahas ya. Nanti SMART itu apa ya? Apakah itu specific, measurable, realistic, timeable, exciting, recordable, apa? Nah, nanti habis ini saya rumuskan untuk dimuat ya, diundang lagi minggu depan karena ini lebih seru. Gimana mencapai lebih nyata dari yang kita punya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang yang sudah men-sharingkan untuk apa-apa yang perlu kita lengkapi dalam kehidupan kita untuk model menjadi bisa meraih goal achievement ya. Dengar ya suara saya, ini kayaknya ada sinyal yang kurang bagus. Jelas. Oke, terima kasih. Ya jelas ya, suaranya aja nih yang muncul, nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi Mas Danang, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan goal achievement yang ketiga, yang tadi sudah ada bocoran yang sedikit dari Mas Danang. Jadi jangan lewatkan, minggu depan kita join lagi. Salam sukses luar biasa, stay healthy.